Halo pemirsa, selamat pagi. Geger seorang siswi SMA ditemukan tewas terbungkus plastik dengan kaki terikat di Bogor, Jawa Barat. Korban sempat pamit pada ibunya pergi belajar kelompok mengerjakan tugas sekolah. Saya Lady Marina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, dipicu sengketa lahan, ratusan orang dari kelompok ormas dan warga di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan terlibat bentrokan. Akibatnya sejumlah orang mengalami luka-luka dan merusak satu rumah. Ratusan orang dari kelompok ormas dan warga yang tinggal di atas tanah sengketa milik Pertamina di kawasan Pancoran Buntu, Jakarta Selatan terlibat bentrokan. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan benda tumpul. Bentrokan ini diduga terjadi akibat kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Akibat bentrokan, sejumlah orang mengalami luka-luka terkena lemparan batu dan merusak satu rumah yang sempat dijadikan posko banjir. Menurut warga, kasus sengketa lahan di lokasi mereka tinggal masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Warga pun memastikan tidak akan pergi sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan. Tiba-tiba kaget juga ya, tiba ada massa dari luar dengan rombongan membawa motor, langsung mengevakuasi orang-orang yang di dalam posko, barang-barang yang dikeluarkan, dan membabi buta langsung membongkar. Masanya kalau yang kami tahu dari oknum lah. Polisi menyebut bentrokan ini dipicu masalah sengketa lahan yang ditinggali warga. Kedua kelompok diminta untuk bisa menahan diri mencegah terjadinya bentrokan susulan. Saat itu terjadi kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Yang satu merasa sudah memberikan haknya semestinya, yang satu lagi merasa akan diusir, sehingga terjadilah pertikaian antara kedua kelompok tersebut. Hingga saat ini, polisi dan warga masih berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sangjabati melaporkan. Pemirsa, 3 orang kritis akibat kecelakaan yang melibatkan minibus dan truk tronton di Jalan Raya Madiun, Ponorogo, Jawa Timur. Diduga tabrakan ini terjadi lantaran pengemudi minibus berkendara dalam keadaan mabuk karena tercium bau alkohol saat warga mengevakuasi korban. Mobil minibus ini rusak parah usai menabrak truk tronton di Jalan Raya jurusan Madiun di tikungan Beduri, Ponorogo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, seluruh penumpang minibus terluka, 3 diantaranya kritis dievakuasi petugas dari lokasi kejadian. Pengemudi minibus diketahui sempat terjepit di dalam mobil yang ringsek. Kejadian berawal saat minibus melaju kencang dan tak terkendali saat melintas di jalanan menikung tajam. Minibus oleng hingga menabrak bagian kanan truk. Pengemudi truk terus melaju tak mengetahui mobilnya ditabrak dari sebelah kanan. Tiba-tiba itu diantar banget mas. Terus saya sudah di jalan saya. Jadi dia nabrak bodi ini? Nabrak bodi, kencang banget. Dari keterangan warga, diduga penumpang dan pengemudi minibus berkendara dalam keadaan mabuk karena saat dievakuasi tercium bau alkohol. Juga pengendara mobil Minibus ini Pak ya? minibus ini dalam kondisi berbau alkohol, jadi diduga mabuk. Kemudian dari arah berlawanan truk gandeng yang cukup gede ya, terjadi senggol menyenggol di pas tikungan yang tajam ini. 3 korban luka parah dirawat di rumah sakit terdekat, sementara supir truk diamankan guna penyelidikan lebih lanjut Satlantas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Amah Subekti melaporkan. Bisa seorang anggota TNI dan 2 pekerja kafe tewas akibat penembakan di Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku penembakan seorang anggota polisi yang sempat terlibat keributan dengan para korban. Warga sempat mendengar suara tembakan menjelang kafe tutup.
3 orang tewas di Cafe RM Auto Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Ketiganya mengalami luka tembak setelah sebelumnya terlibat perselisihan dengan seorang pengunjung. Korban 1 orang anggota TNI, sementara 2 lainnya merupakan pegawai kafe. Menurut warga sekitar, keributan terjadi menjelang kafe tutup saat dini hari. Warga sempat mendengar suara tembakan dari dalam kafe. Di dalam, Pak. Di dalam? Iya. Terus apa yang Bapak dengar, Pak? Terus ada orang masuk. Nah. Pak Warsano di depan banyak mobil. Udah siang itu. Kita baru di situ. Juga berdiri di pintu. Agak keluar lagi. Pak, Bapak saat kejadian sempat terdengar suara apa, Pak? Suara katanya ada orang pembunuhan. Tapi ada tembakan 1. Gitu, Pak? Iya. Enggak banyak tembakannya? Kira-kira cuma 1 doang. Pokoknya terus gitu. Dari Doran Manik mantu kau, mantuku dia. Manik. Oh. Jadi korban, Bu? Iya korban katanya, Bang, nggak tahu aku. Jadi nggak pulang-pulang, kami telepon nggak diangkat-angkat teleponnya. Katanya ditembak orang, dirampok orang dia. Perampoknya dapat nggak? Bu, anak Ibu kerja di sini? Mantu. Iya, mantu kerja di sini? Iya. Pasar Ibu terus menangis mencari menantunya yang bekerja di Cafe RM Ring Road karena hingga pagi hari belum pulang ke rumah seperti biasanya. Menantunya, Dora Manik, ternyata menjadi salah satu korban penembakan. Doran Manik. Dora Manik. Kerja di dalam, Bu? Ya, di dalam, Bang. Sebagai apa kerja di dalam? Kasir jadi yang duluan dirampok, katanya nggak mau ngasih kan. Siapa yang merampok itu? Nggak ngerti aku, Pak, nggak ngerti. Jadi aku sekarang mau kayak gitu. Selain 3 orang yang tewas, 1 orang mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Selama proses penyelidikan, puluhan anggota Polri dan TNI melakukan penjagaan ketat di Cafe RM yang mengundang perhatian warga sejak dini hari. Tiba di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, sejumlah keluarga telah menunggu untuk melihat kondisi korban. Seluruh jenazah kemudian diotopsi untuk kepentingan penyidikan atas kasus penembakan di Cafe RM. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap seorang pelaku penembakan yang juga anggota polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Inafis Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan Cafe RM Auto Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi juga mengumpulkan sejumlah barang bukti dari dalam kafe. Dan berikut pemirsa laporan Nadia Valeri dari lokasi Cafe RM, lokasi penembakan. Ya pemirsa, saat ini kondisi terkini di depan RM Cafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat sudah terpantau kondusif, di mana memang masih ada sejumlah pengamanan, yakni dengan memasangkan garis polisi di sepanjang halaman RM Cafe dan juga terdapat pengamanan dari anggota Polri dan juga TNI di sini yang berjumlah kurang lebih 5 hingga 6 anggota. Tadi sudah dilakukan proses olah TKP tambahan oleh tim dari Inafis Polda Metro Jaya, yakni dengan mengumpulkan barang bukti tambahan yang dapat membantu proses penyelidikan. Di antaranya tadi tim melakukan olah TKP yang digelar secara tertutup dan tim juga mengamankan barang bukti yakni berupa botol-botol minuman keras yang dikonsumsi oleh oknum polisi berpangkat Bribka berinisial Bribka CS yang merupakan pelaku penembakan dalam kasus ini. Selain itu di depan juga masih terparkir 2 buah sepeda motor yang mana ini merupakan milik korban yang merupakan pegawai di kafe ini. Saat ini untuk tindak lanjut kasus ini yakni Bribka CS sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu 3 orang korban meninggal dunia yakni 1 orang anggota TNI dan juga 2 orang pegawai kafe sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi dan juga pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu 1 orang korban yang merupakan pegawai kafe yang mengalami luka-luka juga masih menjalani perawatan intensif. Untuk Bribka CS saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan dijerat melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Leman, dan Hairul Arifin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan Bribka CS sebagai tersangka penembakan di Cafe RM Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku anggota Polsek Kalideres saat kejadian merupakan pengunjung kafe. Sementara Kapolda Metro Jaya dan Kapendam Jaya memberikan keterangan bersama terkait kasus penembakan di Cafe RM. Anggota aktif
prajurit TNI Angkatan Darat sebagai Kapolda, kami sudah melaksanakan koordinasi dan berkomunikasi dengan Pangdam Jaya selaku penanggung jawab keamanan Garnisun Ibu Kota. Yang kedua juga sudah berkoordinasi dengan Pangkostrat sebagai atasan daripada korban. Kepada pelaku, pagi ini juga sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan maraton, olah TKP, sehingga sudah didapatkan 2 alat bukti untuk diproses secara pidana. Saya ulangi, kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP, sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Ke depan mungkin akan lebih diperketat untuk pelaksanaan patroli bersama antara Garnisun dengan Polda Metro Jaya untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan nama institusi Angkatan Darat pada khususnya. Mungkin ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan baik prajurit di lapangan agar tidak terjadi suatu dinamika yang terprovokasi. Kita tetap mengharapkan sinergitas antara TNI dan Polri. Dan pemirsa, pergi belajar kelompok menumpang ojek siswi SMA ditemukan tewas terikat dan terbungkus plastik di depan toko bangunan. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap.